Welcome to the debate. Setiap tahun ada sebuah fenomena yang selalu berulang di negara kita. Jutaan orang rela menguras tabungan mereka, meminjam uang dan terjebak macet puluhan jam di jalan raya hingga kelelahan ekstrim hanya demi satu hal, yaitu pulang. Dan angkanya sangat fantastis ya. Kita berbicara tentang, kalau saya tidak salah ingat, lebih dari 100 juta pergerakan manusia di seluruh penjuru negeri dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Betul sekali. Secara logistik, ini adalah mimpi buruk tahunan. Tetapi secara sosiologis, ini adalah salah satu fenomena paling kompleks yang bisa kita amati. Tepat. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa ratusan juta orang bersedia menanggung beban seberat itu? Nah, disitulah kita akan membedah realitas sosiologis dan ekonomi dari tradisi mudik di Indonesia. Mudik secara fundamental merupakan sebuah institusi kultural dan spiritual yang vital untuk memperkuat kohesi sosial dan meratakan ekonomi kita? Ataukah mudik sebenarnya adalah wujud dari tekanan sosial yang koersif? Iya. Tekanan sosial dan ketimpangan kelas yang diam-diam dikomodifikasi oleh sistem kapitalis. Sebuah pertanyaan yang sangat relevan untuk dibedah. Saya sendiri berada di posisi yang melihat mudik sebagai sesuatu yang sangat esensial. Bagi saya, mudik adalah perekat solidaritas kolektif kita dan instrumen yang paling vital untuk pemerataan ekonomi secara spontan. Sementara saya hadir dengan perspektif yang cukup berbeda. Saya berargumen bahwa di balik segala romantisme tentang pulang kampung ini, mudik sebenarnya adalah arena stratifikasi kelas. Sesuatu yang sangat membebani masyarakat rentan dan secara efektif menutupi kegagalan struktural dari sistem yang ada. Menarik. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Pendengar mungkin bertanya-tanya, dari mana sebenarnya dorongan luar biasa ini berasal? Silakan. Dari kacamata saya, mudik ini bukanlah sekedar pergerakan geografis musiman dari titik A ke titik B. Ini adalah fondasi peradaban sosial masyarakat kita yang jejaknya bahkan sudah ada sejak era kerajaan Majapahit. Oh wow, sejauh itu ya? Betul, ada konsep filosofis bernama pepunden yang mengikat manusia dengan akar tempat kelahirannya. Lalu ada juga konsep keluarga kangen, di mana rindu akan ikatan komunal itu menjadi pusat spiritualitas kita. Sejarahnya memang panjang. Tapi begini, kita kan hidup di masa sekarang. Benar, dan di masa sekarang, dampaknya maksud saya, dampak makroekonominya luar biasa nyata. Kita berbicara tentang perputaran uang triliunan rupiah yang bermigrasi dari kota-kota metropolitan ke daerah-daerah terpencil hanya dalam hitungan hari. Uang ini menghidupkan sektor transportasi, meledakkan omset warung kuliner lokal, dan memberikan napas panjang bagi UMKM di daerah. Kalau kita meminjam kacamata sosiolog Emil Durkheim, mudik ini menciptakan apa yang disebut collective effervescence. Sebentar, bisa Anda jelaskan sedikit mekanisme collective effervescence ini, khususnya dalam konteks mudik? Tentu. Gini, bayangkan Anda sedang menonton pertandingan sepak bola di stadion bersama puluhan ribu orang. Ada energi kolektif yang meluap, sebuah euforia bersama yang membuat Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Oke, saya bisa membayangkannya. Nah, itulah collective effervescence. Mudik adalah versi raksasa dari stadion itu. Di tengah modernitas kota yang sangat dingin dan individualistik, mudik menjadi semacam ritual kesalehan sosial. Ia melebur dosa-dosa sosial kita dan menguatkan kembali identitas kita sebagai makhluk komunal. Biar saya tanggapi itu. Narasi tentang kesalehan sosial dan euforia kolektif itu terdengar sangat indah. Tetapi, ia dibangun di atas satu asumsi yang menurut saya cukup bermasalah. Asumsi apa itu? Bahwa mudik adalah sebuah pilihan bebas. Nyatanya, bagi sebagian besar kelas pekerja, mudik adalah hasil dari tekanan normatif dan struktur ketimpangan yang secara tidak langsung memaksa mereka. Mari kita bawa analisis Karl Marx tentang alienasi atau keterasingan ke sini. Keterasingan bagaimana maksud Anda? Bukankah mereka justru kembali ke kampung halaman untuk tidak terasing? Justru itu poinnya. Mengapa jutaan orang ini ada di Jakarta atau Surabaya pada awalnya? Bukan karena mereka murni ingin berpetualang kan? Tetapi karena sentralisasi kapital. Pembangunan berpusat di kota, sementara desa tertinggal dan hanya menjadi cadangan tenaga kerja murah. Jadi ada dorongan struktural di awal. Betul.
Seorang buruh bangunan di Jakarta membangun gedung pencakar langit yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Lalu ia tinggal di kamar kos berukuran 3 kali 3 meter. Ia terasing dari hasil kerjanya, dari kemanusiaannya. Oke. Dalam konteks ini, mudik bukanlah perayaan spiritual yang murni. Ia hanyalah obat penawar sementara. Sebuah ilusi kebebasan sesaat untuk menyembuhkan luka psikologis akibat eksploitasi kapitalisme di kota. Tetapi meskipun Anda menyebutnya obat penawar sementara, bukankah obat itu tetap memberikan kelegaan ekonomi yang nyata bagi keluarga di desa? Kelegaan bagi desa ya, tetapi dibayar dengan harga yang sangat mahal, bahkan berdarah-darah oleh individu pekerja itu sendiri. Kalau kita lihat data realnya, riset dari McKinsey & Company menunjukkan hal yang mengejutkan. Tentang pengeluaran? Iya, pengeluaran masyarakat saat hari raya itu melonjak tajam, sekitar 2 hingga 4 kali lipat dari pengeluaran bulan biasa. Dampaknya, terjadi fenomena post-holiday financial stress. Banyak pekerja kelas bawah dan buruh kontrak yang menguras tabungan setahun penuh. Bahkan sampai terjerat utang pinjaman online, hanya untuk bisa membiayai perjalanan pulang. Saya rasa menguras tabungan untuk membahagiakan orang tua di hari raya adalah bentuk pengorbanan, bukan eksploitasi. Tunggu dulu, apakah itu murni untuk orang tua? Disinilah sosiolog Pierre Bourdieu masuk dengan konsep modal simbolik. Mudik itu telah bertransformasi, menjadi arena pertarungan status sosial. Menjadi ajang pamer maksud Anda? Tepat. Pulang kampung adalah panggung flexing atau pamer kesuksesan. Membawa mobil sewaan, membagikan uang baru kepada kerabat, memakai baju bermerek, semua itu adalah upaya membeli martabat yang hilang di kota. Jadi, rindu itu tidak lagi murni. Rindu telah dikomodifikasi menjadi industri. Orang ditekan oleh sistem untuk membuktikan bahwa merantau itu sukses. Dan ini sangat menyiksa kelas miskin dan menengah. Tunggu. Jadi Anda menyamakan tradisi sakral ini dengan sekedar ajang pamer harta di kampung. Saya agak kurang setuju di bagian itu. Silakan, di mana letak ketidaksetujuannya? Saya memahami kekhawatiran Anda soal tekanan finansial, tetapi mereduksi mudik hanya sebagai ajang flexing rasanya mengabaikan dorongan spiritual esensial di dalamnya. Buktinya sederhana, kita hidup di era digital kan? Video call, Zoom, WhatsApp itu sangat mudah diakses. Tapi mengapa jutaan orang tetap menempuh bahaya fisik dan kelelahan di jalan? Karena tekanan sosial tadi. Bukan karena kesucian spiritual menuntut kehadiran fisik. Tidak ada teknologi yang bisa menggantikan momen bersimpuh secara fisik di pangkuan ibu Anda untuk meminta maaf setelah sebulan penuh berpuasa. Memang betul ada elemen emosional di sana, tapi sentuhan fisik, air mata yang jatuh secara langsung, itu adalah katarsis. Itu adalah kebebasan emosional sejati yang mengembalikan fungsi manusia seutuhnya. Ia bukan sekedar takut akan tekanan sosial untuk pamer. Apakah kita yakin itu murni kebebasan emosional? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi saat mereka sampai di ruang tamu keluarga. Teori perbandingan sosial dari Leon Festinger sangat relevan di sini. Oke, bagaimana teori itu menjelaskannya? Festinger menjelaskan bahwa manusia secara alami akan selalu mengevaluasi nilai diri mereka dengan cara membandingkannya dengan orang lain di kelompoknya. Saat pemudik duduk di ruang tamu, apa yang langsung terjadi? Ya, reuni keluarga, saling bertukar kabar. Bukan sekedar itu, tapi rentetan interogasi sosial. Kerja di mana sekarang? Gajinya berapa? Kapan beli mobil? Kok belum nikah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi kekeluargaan loh. Ini adalah instrumen evaluasi sosial yang menciptakan kecemasan eksistensial yang luar biasa. Banyak orang pulang bukan karena rindu membara, tetapi karena takut dihakimi, diasingkan, atau diguncingkan jika mereka tidak pulang. Jadi menurut Anda oleh-oleh yang dibawa itu? Oleh-oleh mahal itu bukan sekedar buah tangan. Itu adalah perisai simbolik. Perisai untuk melindungi harga diri mereka dari serangan perbandingan sosial tadi. Jadi, saya sangat mempertanyakan letak kebebasan emosional ketika kepulangan justru dipenuhi oleh kecemasan. Oke, mari kita asumsikan untuk sejenak bahwa tekanan sosial itu memang nyata di level individu, bahwa ada kecemasan saat ditanya kerja di mana. Tapi, pendengar mungkin bertanya-tanya, bukankah semua ajang pembuktian diri atau konsumsi yang melonjak itu pada akhirnya menguntungkan desa?
menguntungkan secara ekonomi. Betul. Mari kita tarik skala ini dari psikologi individu ke level sistemik negara. Bayangkan infrastruktur negara kita, jaringan tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, pelabuhan, dan manajemen lalu lintas sebagai sebuah sistem peredaran darah raksasa. Analogi yang menarik, bagaimana persisnya sistem itu bekerja? Gini, di hari-hari biasa, darah atau uang terkumpul dan mengendap di jantung utama, yaitu Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Desa-desa mengalami stagnasi, ibarat anggota tubuh yang kekurangan oksigen. Lalu, datanglah musim mudik. Dan pembuluh darahnya terbuka. Tepat sekali. Infrastruktur masif yang dibangun pemerintah berfungsi layaknya pembuluh darah arteri utama yang tiba-tiba terbuka lebar. Darah yang bernilai triliunan rupiah ini dipompa dengan kecepatan tinggi langsung ke pembuluh-pembuluh kapiler di pedesaan. Daya beli masyarakat desa hidup kembali. Dari uang mudik, orang desa bisa merenovasi rumah, menyekolahkan anak, dan membuka usaha. Jadi, meskipun ada elemen pamer di sana, ini adalah mekanisme pemerataan struktural paling masif yang difasilitasi oleh kemajuan infrastruktur kita. Sebentar, logika itu rasanya agak lompat. Analogi peredaran darah Anda mengasumsikan bahwa semua sel di dalam tubuh mendapatkan suplai oksigen yang sama dan adil. Realitas di lapangan, infrastruktur kita sangat bias kelas. Bias kelas? Iya. Mari kita pertanyakan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari pembuluh darah arteri bernama jalan tol mulus itu? Tentu saja semua yang melintasinya. Bus umum juga lewat sana kan? Tetapi penerima manfaat utamanya adalah kelas menengah atas yang memiliki mobil pribadi. Tol itu berbayar dan harganya tidak murah. Sementara kelas atas menikmati kenyamanan mobilitas menyusuri jalan tol yang membelah persawahan, bagaimana dengan nasib kelas pekerja rentan? Mereka menggunakan moda transportasi lain. Betul, tapi coba bayangkan, buruh harian lepas, pedagang asongan, atau pengemudi ojek online. Saat kota tiba-tiba kosong karena kelas menengahnya eksodus, pekerja informal ini justru kehilangan penghasilan harian mereka secara drastis. Belum lagi saat mendekati hari raya. Mereka dihantam oleh inflasi musiman. Inflasi memang tantangan rutin. Tapi sangat memukul kelas bawah. Harga bahan pokok naik, harga tiket kereta atau bus komersial melonjak tak terkendali karena ya, rindu telah dikomodifikasi oleh mekanisme pasar. Infrastruktur raksasa yang Anda sebutkan itu tidak meratakan ekonomi. Ia memfasilitasi kelancaran bagi yang berpunya dan menjadi tembok tebal bagi yang miskin. Saya setuju bahwa kelas rentan menghadapi tantangan inflasi. Tetapi mengatakan infrastruktur itu menjadi tembok tebal adalah penyederhanaan yang mengabaikan upaya mitigasi. Negara tidak diam saja membiarkan pasar liar mengeksploitasi warganya. Jika negara tidak diam, mengapa masalah yang sama berulang seperti kaset rusak setiap tahun? Disinilah konsep sosiolog Max Weber tentang rasionalitas dan birokrasi menjadi sangat penting. Bagaimana Weber melihat ini? Weber mengatakan bahwa sistem institusi modern itu seharusnya didasarkan pada rasionalitas instrumental. Artinya, harus efisien, terukur, dan terencana. Tapi lihatlah mudik. Setiap tahun kita melihat kemacetan berhari-hari, pemudik sepeda motor yang kelelahan ekstrem hingga jatuh pingsan, sistem penyeberangan pelabuhan yang lumpuh. Iya, karena volumenya masif. Tapi ini adalah bukti telanjang dari rasionalitas yang tidak tuntas. Atau, dengan kata lain, kegagalan manajerial institusi negara. Kemacetan saat 100 juta orang bergerak serentak adalah keniscayaan matematik, bukan sekedar kegagalan birokrasi. Tidak ada infrastruktur di dunia yang didesain untuk kapasitas maksimal yang hanya terjadi 1 minggu dalam setahun. Tetapi masalahnya bukan hanya macetnya, melainkan wacananya. Ada proses normalisasi penderitaan secara kultural. Masyarakat terus-menerus disuapi narasi, namanya juga mudik, pasti macet, nikmati saja perjalanannya. Karena itu bagian dari pengalaman. Ini adalah hegemoni wacana yang sangat berbahaya. Ia menumpulkan daya kritis masyarakat. Ia mengubah kegagalan struktural negara dalam menyediakan transportasi publik yang massal, aman, dan murah, seolah-olah menjadi sebuah pengorbanan kultural yang wajar. Negara menutupi inkompetensinya di balik selubung tradisi. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Tetapi memandang ini murni sebagai kegagalan birokrasi yang memakan korban pasif rasanya kurang adil. Pertama, negara merespon secara rasional kok. Respon seperti apa yang signifikan? Kita melihat transformasi luar biasa dalam 1 dekade terakhir. Program mudik gratis dari berbagai BUMN memberangkatkan ratusan ribu orang tanpa biaya.
Penerapan tiket digital berbasis biometrik di stasiun telah menghancurkan kartel percalonan yang puluhan tahun mencekik kelas bawah. Itu tambal sulam. Itu adalah progres nyata. Dan yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Anda memposisikan rakyat kelas bawah seolah-olah mereka adalah korban pasif yang dicuci otaknya oleh wacana. Biar saya luruskan, dengan meminjam konsep James C. Scott tentang everyday forms of resistance atau adaptasi rakyat, masyarakat bawah kita tidak bodoh. Ketika sistem birokrasi tidak sempurna, mereka mengembangkan kecerdasan sosial yang luar biasa. Kecerdasan sosial seperti apa di tengah kemacetan 20 jam? Mereka beradaptasi. Mereka menciptakan rute-rute tikus kolektif melalui grup WhatsApp. Penduduk lokal membuka dapur umum dadakan di pinggir jalan macet untuk membagikan makanan. Bengkel-bengkel dadakan muncul untuk menolong pemudik yang motornya rusak. Solidaritas komunal. Betul, ketangguhan solidaritas di akar rumput ini menunjukkan bahwa mudik bukanlah sekedar kepatuhan buta pada tradisi, apalagi sekedar penderitaan yang dinormalisasi. Ini adalah wujud agensi manusia. Mereka menegosiasikan rintangan struktural, bergotong royong untuk mencapai tujuan komunal mereka. Sistem yang tidak sempurna justru membuktikan seberapa tangguhnya ikatan sosial bangsa ini. Solidaritas akar rumput itu memang indah untuk diceritakan, seperti film dokumenter yang mengharukan, tetapi bertahan hidup dan bergotong royong di tengah sistem yang buruk tidak bisa disamakan dengan kesuksesan sebuah tradisi. Mengapa tidak? Karena adaptasi rakyat itu muncul akibat keputusasaan. Ia adalah kompensasi atas sistem yang gagal melindungi mereka secara utuh. Jika sistemnya benar, dapur umum dadakan karena kelaparan di jalan tol itu tidak perlu ada. Tapi faktanya ikatan itu tetap bekerja. Dan mereka berhasil pulang. Untuk saat ini, ya. Namun mari kita bicara tentang masa depan. Berapa lama tradisi yang diklaim sebagai perekat kultural ini bisa bertahan saat ia berbenturan dengan generasi baru? Saya ingin membawa konsep liquid modernity atau modernitas cair dari Zygmunt Bauman. Modernitas cair, bagaimana itu mempengaruhi mudik? Bauman berargumen bahwa dalam dunia modern ini segala sesuatu menjadi cair, sementara, dan tidak stabil, termasuk konsep rumah. Bagi generasi Z dan milenial muda yang lahir dan besar di lingkungan urban, yang hidupnya terhubung secara global melalui internet, konsep kampung halaman itu perlahan memudar. Pemudar bagaimana? Desa tempat kakek nenek mereka tinggal seringkali hanyalah memori samar yang terdistorsi, bukan tempat di mana mereka secara fisik dan emosional merasa memiliki akar. Dalam modernitas cair ini, tradisi mudik mulai mengalami keretakan struktural. Kedekatan digital melalui media sosial secara aktif menegosiasikan keharusan untuk hadir secara fisik. Anak-anak muda ini mulai bertanya, mengapa saya harus memaksakan diri membakar uang, menghadapi kemacetan mengerikan, dan menghadapi rentetan pertanyaan toksik dari keluarga jauh, jika relasi itu bisa dirawat secara digital tanpa harus terikat pada satu titik geografis. Menarik. Anda melihat pergeseran perilaku generasi Z itu sebagai keretakan dan ancaman terhadap tradisi. Sementara saya melihatnya dari kacamata yang sama sekali berbeda. Itu adalah transformasi yang organik. Organik? Iya, sebuah tradisi yang benar-benar kuat tidak akan hancur hanya karena zaman berubah. Tradisi itu berevolusi. Evolusi yang menghilangkan esensi fisiknya. Esensinya bukan pada koordinat GPS desanya, melainkan pada koneksinya. Betul, bentuk luarnya berubah. Kita sekarang melihat fenomena reverse mudik, di mana justru orang tua dari daerah yang diterbangkan ke Jakarta untuk mengunjungi anak cucunya yang sibuk. Iya, itu memang mulai sering terjadi. Atau keluarga besar dari berbagai kota sepakat untuk berkumpul menyewa villa di Bandung atau Bali, alih-alih pulang ke rumah leluhur. Perubahan wujud luar ini justru membuktikan satu hal mendasar. Inti dari tradisi mudik tetap solid. Kebutuhan fundamental manusia Indonesia untuk merasa terhubung dan merawat solidaritas dengan keluarga besarnya itu tidak luntur. Tapi kan Fakta bahwa mereka secara proaktif mencari cara-cara baru untuk berkumpul membuktikan bahwa magnet komunal itu masih jauh lebih kuat daripada individualisme yang Anda sebutkan dalam modernitas cair. magnet komunal itu memang tidak saya bantah keberadaannya. Tetapi mari kita jujur, magnet itu menarik jarum yang berbeda tergantung dari kelas ekonomi Anda. Maksudnya? Transformasi yang Anda sebutkan tadi, menerbangkan orang tua ke kota atau menyewa villa keluarga di Bali, itu murni privilege kelas menengah atas. Mereka bisa memanifestasikan solidaritas keluarga tanpa rasa sakit. Tetapi bagi mayoritas pekerja kelas bawah, pilihan mereka tidak berevolusi. Mereka tetap harus berdesakan di gerbong kereta ekonomi, berpanas-panasan di atas sepeda motor menembus jalur pantura,
demi mempertahankan ilusi bahwa mereka masih bagian dari komunitas yang utuh. Ketika kita membicarakan masa depan mudik, kita harus mengakui bahwa pilihan untuk berevolusi itu sendiri sangat bias kelas. Komodifikasi kerinduan ini semakin mahal dan kelas bawah semakin terperangkap di dalamnya. Saya sepakat bahwa akses ekonomi sangat menentukan seberapa nyaman pengalaman mudik seseorang. Kemampuan finansial memang membelah wajah mudik kita. Namun melihat sejauh mana diskusi kita telah berkembang hari ini, kita telah mengeksplorasi spektrum yang sangat luas dari fenomena 100 juta orang ini. Betul, sangat kompleks. Dari kacamata saya, diskusi ini memperlihatkan bahwa meskipun mudik memiliki segudang ketidaksempurnaan sistemik, tradisi ini tidak bisa diremehkan. Ia tetap berdiri tegak sebagai cermin kesalehan sosial yang tak ternilai harganya. Mudik adalah mekanisme vital sebuah collective effervescence yang menjaga ikatan komunal kita agar tidak tercerabut oleh modernitas yang dingin. Dan secara makro, kita tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah mesin pemerataan kekayaan paling masif dan spontan yang menjaga denyut ekonomi pedesaan tetap hidup. Dan dari sudut pandang saya, diskusi kita justru mempertegas sebuah peringatan. Memandang mudik semata-mata dari lensa romantis tentang kohesi sosial, tanpa mau mengkritisi roda kapitalisme yang mengeksploitasinya, adalah sebuah kebutaan sosiologis. Peringatan yang valid. Di balik euforia itu, ada tekanan sosial eksistensial, tuntutan untuk memamerkan kesuksesan semu, dan ketimpangan infrastruktur yang sangat nyata. Jika kita terus membiarkan rindu dieksploitasi menjadi komoditas pasar, kita hanya akan terus melanggengkan penderitaan struktural bagi kelompok pekerja yang paling rentan. Namun, di tengah perbedaan tajam kita mengenai mekanisme ekonomi dan tekanan sosialnya, saya merasa kita berdua tiba pada satu titik konvergensi yang sangat jelas. Kita sepakat bahwa mudik adalah sebuah teks sosial yang hidup dan tidak pernah netral. Mudik jauh lebih kompleks daripada sekedar perpindahan logistik musiman. Tepat. Jika kita harus menggunakan analogi terakhir, mudik adalah sebuah cermin raksasa yang bergerak. Ia memantulkan dengan sangat jujur dan brutal kondisi kelas ekonomi kita, kecemasan identitas kita, dan realitas struktural bangsa ini, tanpa ada satupun yang bisa ditutup-tutupi. Dan selagi cermin raksasa itu terus bergerak setiap tahun, puluhan juta orang akan tetap masuk ke dalam mobil, menaiki kereta, atau menghidupkan mesin motor mereka. Mereka akan menerobos kemacetan, membayar mahal, dan bersiap menghadapi rentetan pertanyaan di ruang tamu keluarga. Pada akhirnya, fenomena ini memaksa pendengar kita untuk merefleksikan kembali satu pertanyaan fundamental. Apa makna terdalam dari kata pulang? Apakah ketika melangkah melewati pintu rumah lama itu, kita benar-benar pulang untuk menemui keluarga? Ataukah kita pulang hanya untuk mencari kepastian dan jangkar di dunia yang bergerak terlalu cepat? Atau mungkin tanpa disadari kita menempuh ratusan kilometer hanya untuk menemui versi dari diri kita sendiri yang selama ini tertinggal di masa lalu. Masih banyak lapisan dari teater sosial ini yang menunggu untuk digali, dan kami membiarkan Anda merenungkan maknanya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan The Debate.